Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Sebentar lagi tidak terasa kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Untuk itu, melalui video ini, Ibu akan berbagi mengenai variasi soal atau latihan soal penilaian akhir semester. Mudah-mudahan dengan video ini kalian lebih siap lagi menghadapi penilaian akhir semester, khususnya mata pelajaran IPA. Baiklah, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan organ reproduksi berikut. Nah, ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Pertanyaannya adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi adalah, kita lihat bagian-bagiannya dulu ya. Ini nomor 1 dan nomor 3 ini sama. Ini disebut sebagai ovarium sebagai tempat menghasilkan sel telur dan hormon. Nomor 2 ini adalah vagina sebagai saluran reproduksi. Kemudian nomor 4 ini adalah tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Dan nomor 5 ini adalah uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Nah, jadi jawabannya adalah kalau sebagai tempat fertilisasi berarti adalah tuba fallopi, yaitu nomor 4. Lanjut, selaput pembungkus janin bagian dalam yang menghasilkan getah ketuban untuk melindungi embrio dari guncangan adalah, ini ada kata kuncinya ya, untuk melindungi embrio dari guncangan, ini jelas ini adalah cairan ketuban atau disebut sebagai amnion. 3. Jenis penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh disebut, yang betul adalah AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang sangat berbahaya yang hingga kini belum ada obatnya. Penyakit AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga jika seseorang sudah terkena penyakit AIDS, maka kekebalan tubuhnya akan menurun. Penyakit yang datang apapun, dia tidak akan bisa memiliki pertahanan tubuh. Nah, penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus yang namanya virusnya disingkat HIV. Oke, jadi ciri dari penyakit HIV ini adalah menyerang kekebalan tubuh. Berikut ini yang bukan ciri reproduksi secara vegetatif adalah, nah, reproduksi vegetatif adalah reproduksi yang tidak terjadi perkawinan atau reproduksi aseksual ya. Ciri-cirinya yang pertama, calon individu baru dapat berupa tunas, gerage. Yang kedua, adanya fertilisasi. Ini jelas salah. Fertilisasi atau pembuahan itu dilakukan pada reproduksi generatif atau seksual. Sifat keturunannya sama dengan induknya. Ini betul. Kemudian hanya memerlukan satu induk. Nah, meskipun tidak ada jantan, tetap bisa melakukan reproduksi secara vegetatif. Karena yang ditanyakan bukan, berarti jawabannya B. 5. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan buatan, berarti ada campur tangan manusia. Ya, kita lihat yang A, rizoma ini alami ya, bukan. Kemudian enten ini menyambung, iya, tunas adventik ini alami. Yang B, okulasi ini buatan. Ya, maaf, ini buatan ya. Kemudian stolon ini bukan, tunas adventif juga bukan. Nomor C, merunduk, iya, ini buatan, stek juga buatan, cangkok juga buatan. Yang D, merunduk, iya, buatan, enten, menyambung, iya, umbi lapis ini alami. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah C. 6. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar bunga ya. Alat kelamin betina ditunjukkan oleh, kelamin betina ini disebut sebagai putik ya. Kita lihat option 11, nomor 10 ini adalah tangkai bunga, ini bukan. Nomor 9 adalah kelopak bunga, ini juga bukan. Nomor 8 ini adalah mahkota bunga, ini bukan. Dan nomor 4 ini adalah gambar putik. Jadi jawabannya adalah nomor 4.
7. Perhatikan gambar berikut. Proses penyebukan pada bunga di samping dibantu oleh, kita lihat ini gambar bunga apa? Ini adalah gambar bunga padi. Ciri-ciri bunganya ini mahkotanya tidak mencolok, warnanya tidak mencolok. Kemudian serbuk sarinya kecil dan ringan sehingga mudah digoyangkan oleh angin. Sehingga pada padi dibantu oleh angin atau disebut sebagai anemogami. Lanjut nomor 8. Hewan yang memiliki daya regenerasi tinggi karena berkembang biakannya dengan cara fragmentasi adalah, fragmentasi ini berkembang biakan secara vegetatif ya. Jadi ketika dipotong-potong tubuhnya, maka masing-masing potongan ini akan menjadi individu baru. Nah, ini terjadi salah satunya pada hewan yang namanya cacing planaria. Oke. 9. Jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah, jadi kromosom tubuh ini jumlahnya 2 kali ya, 2 kali dari kromosom kelamin ya, atau autosom. Jadi serbuk sari ini kan sel kelamin ya. Nah, jadi kalau 24 kromosom di sel tubuhnya, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya itu setengahnya. Setengah dari 24 adalah 12. 10. Jika mawar merah diselangkan dengan mawar putih menghasilkan merah muda, maka keturunannya bersifat, nah dari sini terlihat dua-duanya sama-sama kuat ya. Ayah ibunya berbeda, ayah merah, ibu putih misalnya. Anaknya ternyata merah muda. Dalam hal ini berarti gennya sama-sama kuat. Kalau gennya sama-sama kuat itu disebut sebagai intermediate. Oke. 11. Penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan bermuatan titik-titik karena titik-titik. Nah, kita sudah bahas di pelajaran listrik statis ya di video sebelumnya, bahwa jika penggaris plastik kita gosok-gosok ke rambut maka akan bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut, atau elektron dari rambut pindah ke penggaris plastik. Jadi jelas jawabannya A. 12. Sebuah benda dikatakan bermuatan negatif bila, nah benda itu akan bermuatan negatif bila mendapatkan elektron, sehingga benda tersebut memiliki kelebihan elektron. Oke. 13. Sebuah elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Gambar yang benar sesuai keterangan tersebut adalah, nah, kalau dia bermuatan negatif, maka di sini muatan-muatan yang negatif itu akan menjauhi kepala, dia akan ke bawah ke daun-daunnya. Sini negatif. Sedangkan muatan positifnya karena tarik-menarik dengan muatan negatif di sini itu ke atas. Nah, kemudian di bawah ini berkumpullah muatan-muatan negatif, sementara di kepala berkumpullah muatan-muatan positif. Di bawah karena bermuatan-muatan sejenis yaitu negatif, maka akan tolak-menolak sehingga daunnya membuka. Sehingga gambar yang tepat ini adalah gambar yang A. 14. Dua buah muatan masing-masing Q1 4 kali 10 pangkat min 6 dan Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ini Q1-nya ya. Q1-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 6. R-nya 60 cm kita rubah dulu ke dalam meter. Dibagi 100, 60 dibagi 100, 0,6. Kita ubah ke dalam pangkat, 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian kita menggunakan rumus gaya kolom. Ini rumusnya. Kita masukkan harganya. Lalu kita pisahkan antara yang bilangan biasa dengan angka yang biasa dengan angka yang berpangkat. Sehingga di sini 9 kali 4 kali 8. Kemudian di pangkat-pangkatnya di belakang. Kita selesaikan dulu 9 dengan 4 agar nanti mudah penyelesaiannya. Di atas 9 kali 4 itu kan 36. Di bawah ada angka 36. Kita saling mencoret ya, saling menghilangkan. 36 dibagi 36 itu 1. 8 kali 1, 8. Kita selesaikan angka yang di atas, angka pangkatnya.
9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi negatif 6, min 3 ya. 8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi 10 pangkat min 2. Kemudian 10 pangkat min 2 ini ada di bawah, kita pindah ke atas maka menjadi 10 pangkat 2. Lalu F-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1. Itu didapat dari min 3 ditambah 2. Bentuk ini kita ubah menjadi 0,8 Newton. Oke, lanjut nomor 17. Muatan listrik sebesar 1200 kolom mengalir selama 2 menit pada suatu penghantar. Besarnya arus yang mengalir adalah Q-nya, kita ketahui dulu Q-nya 1200, kemudian T-nya 2 menit, kita rubah ke dalam detik. 60 kali 2 sama dengan 120 detik. I-nya 1. Yang ditanyakan adalah I atau kuat arus. Kita gunakan rumusnya I sama dengan Q dibagi T. Q-nya 1200, T-nya 120. Kita bagi 1200 dibagi 120 adalah 10 ampere. 18. 3 buah hambatan disusun seperti pada gambar berikut. Tentukan nilai hambatan penggantinya. Oke, kalau gambarnya seperti ini berarti dia rangkaian seri. Kita gunakan persamaan berikut. 1 per RP sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Kita samakan dulu penyebutnya. 264 samakan dengan 24. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 6, 4. 24 dibagi 4, 6. Kemudian kita tambahkan 12 tambah 4, 16. 16 tambah 6, 22. Sehingga RP dibalik 24 dibagi 22. 19. Perhatikan gambar berikut. Ini rangkaiannya seri. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir. Oke, kita selesaikan dulu. Di sini yang diketahui rangkaian hambatan serinya. Kita tambah-tambahkan. 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 9 ohm. Kemudian di sini sudah ada tegangannya. Tegangan atau beda potensialnya di sini 9 volt. Ya, 9 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus. Kuat arus kita gunakan hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R. Oke. Kita pakai warna yang berbeda. Nah, sama dengan ya, V-nya ini adalah 9, sudah ada ya di soal, dibagi R-nya, R-nya 9. 9 dibagi 9 berapa? Iya, jawabannya adalah 1 ampere. Oke, jawabannya berarti A. Lanjut nomor 20, terakhir. Jumlah kuat arus yang mengalir ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Pernyataan tersebut adalah bunyi dari hukum. Ini sudah ada ya di video terakhir ya tentang listrik dinamis. Hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir ke titik percabangan I masuk di sini ya, itu sama dengan I keluar. Oke, sama dengan I keluar. I masuk sama dengan I keluar. Ya, demikian pembahasan mengenai soal-soal latihan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan kalian mendapatkan gambaran bagaimana pemecahan soal-soal nanti. Selamat belajar, mudah-mudahan hasilnya nanti kalian memuaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.